Sayyidina Nuh, beliau bilang kepada Allah untuk durhaka kepada Allah. Ini kan orang nggak tahu diri banget. Udah gitu, saat kita berbuat kezaliman tersebut, kesalahan tersebut, kita nggak menzalimin Allah, kita menzalimin diri kita sendiri. Udah gitu, Allah Ta'ala yang ngajakin, yuk kita dayaan, yuk kita damai, yuk sini minta ampun sama saya ampunin. Allah Ta'ala yang ngajakin kita untuk bertaubat. Allah Ta'ala yang ngajakin kita untuk minta ampun. Allah Ta'ala yang bukan kita, yaudah kamu minta maaf, saya maafin. Yang disebutkan, itu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, menjadi penghijab di dalam hatinya akibat dosa dan kejahatan yang dia lakukan. Tapi Allah Ta'ala yang ngajak kita untuk bertaubat. Sampai disebutkan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad, lallahu afrahu bitaubati abdin. Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba, lebih gembira daripada orang yang jalan di padang pasir dengan bekalnya, menempuh perjalanan di padang pasir ratusan kilometer dari air, dari perkampungan, dia cuma bawa bekalnya. Terus saat dia di padang pasir, tahu-tahu otaknya hilang, membawa bekalnya. Sampai dia cari kemana-mana tak ketemu. Hingga akhirnya dia putus asa, dia dari pohon, dia balik dari bawah pohon menunggu kematian. Tahu-tahu saat dia melek mata, buka matanya, tahu-tahu otaknya ada di hadapan mata dia. Dia giram, saking giramnya itu, sampai dia memuji Tuhan cuma salah ngomong. Dia bilang, Tuhanku engkau maha baik, sungguh aku adalah Tuhan, engkau adalah hambaku. Dia bilang begitu kepada Allah Ta'ala. Tapi dia karena memang dia khilaf, saking giramnya sampai salah ngomong, Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba lebih daripada ini hamba. Lebih daripada ini hamba yang kehilangan barang, hampir mati terus dia menemukan barang yang bisa menyambung kehidupan dia. Karena ini bulan Rajab, bulan untuk kita balikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita bertaubat, dengan kita banyak istighfar kepada Allah Taala. Jadi sekarang kita ini udah tanggal 22 Rajab. Masya Allah, Rajab dia tinggal berapa lama lagi? Tinggal seminggu lebih lagi, 8 atau 9 hari lagi bulan Rajab tersebut akan berlalu. Ayo tutup di bulan Rajab dengan kebaikan, istighfarnya hilang kendor. Itu disebutkan dalam riwayat, barang siapa yang baca tiap pagi hari dan malam hari 70 kali. Begitu juga malam hari, habis maghrib atau habis isya 70 kali. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, maka lam tamasyan lahu jilda. Itu disebutkan yang baca di atas 70 kali pagi hari dan malam hari, api neraka nggak bakalan menyentuh kulit hamba tersebut. Kulitnya nggak bakalan tersentuh oleh api neraka. Ini Rajab syahrul istighfar, bulan untuk ayo kita nyemangatin diri kita dalam beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'ala. Ada lagi istighfar yang disusun oleh Imam Al-Arif Billah, putranya Sahibul Ratib Al-Habib Abdul Al-Haddad, yang kitabnya Nasuhah ini yang dibaca di majlis ini setiap hari Ahad dari zaman Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Haji, ya 100 tahun yang lalu dan lebih dari 130 tahun yang lalu dibaca kitabnya di majlis ini. Sampai tadi juga dibaca atau kitab itu tentang Al-Hubbu Fillah. Masya Allah, ada Sahibul Ratib Al-Habib Abdul Rahman Al-Haddad punya anak dan khalifahnya beliau Al-Imam Al-Hasan bin Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ada beliau menyusun istighfar yang diambil daripada istighfarnya Nabi Muhammad, istighfarnya para ulama, para awliya, para salihin. Itu istighfarnya beliau itu kurang lebih sekitar 1 lembar setengah lah kalau kita baca. Kalau dibaca mungkin cuma 3 atau 4 menit kita istighfar tersebut. Istighfar tersebut hendaknya kita baca, kita laksanakan. Kalau bisa tuh pagi 1 kali, malam 1 kali, apalagi di bulan Rajab. Atau kalau enggak sehari kita baca lagi istighfar tersebut. Kemudian juga istighfar yang paling disukai oleh Allah, tahu nggak kapan? Yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ketika seseorang beristighfar sebelum subuh. Allah Ta'ala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar sebelum subuh. Apalagi itu yang melazimkan 27 kali membaca istighfar, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sebelum maghrib dia baca, sama sebelum subuh dia baca. Waktunya mepet, habis subuh juga boleh dia baca. Kalau misalkan nggak boleh sebelum subuh, habis subuh juga dia baca. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat.
sebanyak dalam riwayat 25 kali, dalam riwayat 27 kali. Baca 27 kali. Yang baca istighfar astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat sebanyak 27 kali istighfar untuk kaum mu'minin dan mu'minat, maka dengan berkat orang tersebut Allah Ta'ala turunkan hujan rahmat. Dan dengan berkat orang tersebut Allah Ta'ala berikan rezeki kepada penduduk bumi. Dengan berkat orang tersebut Allah Ta'ala kabulkan hajatnya penduduk bumi. Dia satu individu menjadi penyebab turunnya hujan, turunnya rezeki, datangnya keberkahan dari Allah Ta'ala. Berkat satu orang yang melazimkan istighfar itu pengaruhnya kalah pejabat manapun juga dengan seorang mukmin yang melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sekarang ini momen di bulan Rajab yang tersisa nih, ayo banyakkan istighfar. Momen yang kita buat balikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sya'ban, bulan Nabi Muhammad, maka di bulan tersebut banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di bulan Sya'ban turun firman Allah Ta'ala yang berbunyi Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya senantiasa selalu terus-menerus gak pernah berhenti sholawat dari Allah. Terima salawat. Apa Nabi masih perlu salawat kita? Nabi udah dapat salawat dari Allah, gak perlu salawat dari malaikat. Udah dapat salawat dari Allah, gak perlu salawat dari malaikat. Allah bersalawat kepada Nabi, bukan cuma sekali, 2 kali, tiap saat, tiap waktu, sampai sekarang. Malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad. Terus masih perlu salawat kita? Enggak perlu. Tapi kita diajakin oleh Allah Ta'ala, yuk salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang puasa, kita sholat, kita haji, kita umrah, itu amalan kita yang lakukan. Allah menyuruh kita lakukan, tapi Allah tidak mengerjakannya. Kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum kita melakukannya, Allah Ta'ala telah terlebih dahulu melakukan, dan Allah Ta'ala perintahkan untuk kita sama melakukan hal tersebut. Tahu nggak? Sholawat dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Hebat. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, salawat yang keluar dari mulut kita yang suka ngatain orang, suka komentarin orang, suka nyinyirin orang, suka mencaci orang, suka ngegosipin orang, dari mulut yang kotor, dari mulut yang berdosa. Terus kita salawat kepada Nabi Muhammad, sama salawatnya kita salawat Allah, beda. Satu miliar salawat kita nggak sebanding dengan 1 kali salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya semua makhluk di muka bumi, manusia, jin, malaikat, bahkan ada setan, tiap hari salawat 1 miliar buat Nabi Muhammad, gabungnya itu semua sama 1 salawat Allah nggak sebanding, tetap tergantung salawatnya Allah Ta'ala. Jalla jalaluhu ta'ala qadamahu. Tapi Allah Ta'ala janjikan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man shalla alaihi maka wahidah sallallahu alaihi wasallam." Yang salawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepada hamba tersebut 10 kali. Dibalas oleh Allah Ta'ala. Saya bukan cuma salawat kepada Nabi Muhammad, tapi yang salawat kepada Nabi Muhammad, saya salawat kepada dia 10 kali. Jadi sebenarnya yang diuntungkan dengan salawat itu Nabi Muhammad atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Makanya itu jangan sekali-kali menyangka kalau kita salawat kepada Nabi ambil untung dari salawat kita. Enggak, kita yang ambil untung dari salawat tersebut. Tujuannya kita disuruh salawat biar kita kebagian berkah dari Allah Ta'ala dan salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Allah yang bersalawat kepada kita dan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita dapat salawat dari Allah Ta'ala? Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang salawat kepada Nabi Muhammad dapat salawat dari Allah dan malaikatnya. Dan efek dari salawat tersebut adalah ini orang diselamatkan, dikeluarkan, dievakuasi dari kegelapan menuju cahaya. Dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam pikiran, dalam niat. Apabila perbuatannya
berada di dalam kegelapan, dalam kemaksiatan, dalam kezaliman, dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah, baik itu perbuatan, ucapan, niat, pikiran, maka dievakuasi oleh Allah Ta'ala, diselamatkan, digiring dari kegelapan menuju cahaya. Dengan berkat salawat tersebut terkoneksi, terhubung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu salawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijamin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakin salawat. Kalau ada orang nggak mau salawat kepada Nabi Muhammad, berarti dia melanggar perintah Allah. Atau mungkin jangan-jangan dia memang kagak diajakin sama Allah. Sebab Allah cuma ngajakin ya ayyuhalladzina, ya wahai orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu. Dan yang kagak beriman, ya nggak diajak buat sholawat. Itu Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya al-bakhil, tahu nggak siapa orang yang pelit? Siapa orang yang kikir? Yang pelit tuh, pelit tulennya betul-betul sangat pelit. Orang yang paling pelit yang sejati itu adalah man-dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang disebutkan namaku, dengar nama Rasulullah, dengar sifat Rasulullah, dengar perangai Rasulullah, tapi tidak tergerak untuk salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ama salawat aja pelit, terlebih duit. Ama salawat aja pelit, dengan nama Nabi nggak mau salawat. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Siti Aisyah, wailun man lam yarani yaumal qiyamah, celaka, sial, rugi. Itu wail itu punya beberapa tafsiran. Ada wail artinya sial, celaka, rugi. Ada lagi wail itu adalah sebuah, tahu nggak wail apa? Lembah di neraka jahanam yang kalau ada gunung batu sebesar gunung batu dimasukkan ke dalam lembah tersebut langsung luluh lantak jadi debu. Nah itu wail itu siapa? Yang wail, yang sial, yang rugi. Wail man lam yarani yaumal qiyamah, celaka, sial, rugi, dan tempat di lembah wail orang yang tidak melihat wajahku besok di hari kiamat. Naudzubillah, naudzubillah. Orang kalau tidak lihat wajah Rasulullah biar nanti jadi presiden seumur hidup, sial. Kalau nggak lihat wajah Nabi Muhammad, biar kata dia punya harta pemasukan tiap hari 100 triliun, sial. Kalau nggak lihat wajah Nabi Muhammad, biar kata dia punya harta, punya tahta, dihormati, popularitas, tapi kalau nggak lihat wajah Nabi Muhammad, nggak bisa menolong dia besok hari kiamat. La ilaha illallah. Jadi Aisyah dari itu nanya, ya Rasulullah, siapa tuh orang sial yang nggak lihat wajahmu di hari kiamat? Nabi bilang, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Yang disebutkan namaku di hadapan dia tapi nggak terbilang dirinya buat salawat kepada saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut namanya Nabi Muhammad, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Syafi'i itu dalam mazhab beliau itu dijadikan itu salawat kepada Nabi Muhammad rukun salat. Artinya kalau kita salat fardu ini kan salat 5 waktu diwajibkan, kewajibannya di bulan Rajab. Diwajibkan itu sholat 5 waktu, turun perintahnya itu di bulan Rajab. Cara itu diajarin. Dan di antara rukun sholat adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita nggak sholat kepada Nabi, sholat kita nggak sah. Biarkan kita sholat 1000 rakaat tiap hari, selama 1000 tahun, tapi nggak sholawat kepada Nabi Muhammad di dalam sholat kita nggak sah, batal sholatnya. Harus sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rukun sholat adalah sholawat kepada Rasulullah di dalam tasyahud akhir. Sebelum salam dia sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam sholat juga kita ngasih salam kepada Rasulullah. Ngasih salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Tapi kalau dilakukan di dalam sholat, ngasih salam atau jawab salam terhadap manusia di dalam sholat, batal sholatnya kita. Tapi kalau kita yang ngasih salam kepada Nabi Muhammad, sholat kita juga batal dan sah. Makanya di dalam sholat at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu, setelah menyapa, memberi salam kepada Allah, itu pertama, terus dikasih salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasih
selalu. Kalau dia ucap begitu, gak sah sholatnya dia, batal sholatnya dia. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga atas kami dan hamba Allah kaum salihin. Tahu kan kaum salihin? Saat ucap kaum salihin, siapa aja tuh kaum salihin? Sahabat Nabi Muhammad kaum salihin, para nabi-nabi dan para rasul salihin. Begitu juga pengikut setia para nabi-nabi dan para rasul salihin. Sahabat Nabi Muhammad salihin. Begitu juga pengikut setia Nabi Muhammad salihin. Istri-istrinya Nabi Muhammad salihin. Keluarganya Nabi Muhammad salihin. Para wali-wali, para ulama yang mengikuti jalan Rasulullah salihin. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin. Makanya bagaimana tuh orang sholat mengucap begitu, habis salam ngatain kaum salihin, mencaci maki kaum salihin, gosipin kaum salihin, melaknat kaum salihin, ngafirin kaum salihin. Itu sholat apa enggak? Kan tadi dalam sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin. Bukan salihin supirnya dia, bukan salihin pegawainya dia, salihin kaum salihin. Nabi itu kalau dia pergi ke masjid itu tawasul dengan salihin. Nabi bilang Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi wadhibina ilaik wa bihaqqi namjaya hadha ilaik. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu, berdoa meminta kepadamu dengan berkat keberkahan orang-orang yang pernah berdoa kepada Allah dari para nabi-nabi, para rasul, para salihin. Wa bihaqqi wadhibina ilaik, dengan berkat orang-orang yang pernah semangat di dalam pencarian yang menuju kepada Allah. Tawasul kepada berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kami manusia ada ilai bertawasul dengan berkat jalannya saya kepada engkau. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan bertawasul. Tawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan orang soleh. Amal soleh dan orang yang melakukan amal soleh juga. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap perkara hubungan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak salawat kepada Rasulullah. Itu antara Ramadan bulannya umat, ayo cari anugerahnya Allah dalam tilawah Al-Quran, jalin hubungan dengan Al-Quran. Nah itu ibaratnya bulan Rajab, bulan buat menanam. Bulan Syaban, bulan buat menyiram apa yang kita tanam dan memupuki. Bulan Ramadan, bulan buat memanen. Barang siapa yang kata tanam mau nyiram apaan? Dia kata tanam apa yang mau disiram? Apa yang mau dipupuki? Dia kata tanam apaan? Barang siapa yang tidak menanam, enggak merawat, enggak memupuki, enggak menyiram, terus mau panen apaan? Apa yang mau dia panen? Karena itu sekarang ini momennya kita di sisa-sisa bulan Rajab, ayo perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya kita mengumpul di tempat ini, kita belajar, dan yang kita hadir di sini ini adalah bentuk cinta kita kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kan di dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya min awthaqi wal iman, di antara rantai iman yang paling kuat. Iman itu punya banyak ranting. Masing-masing orang berpegang dengan tali dan ranting iman tersebut. Sholat ranting iman, puasa ranting iman, zikir ranting iman, istighfar ranting iman, baca Quran ranting iman. Itu iman itu ibarat pohon besar, dia punya ranting. Nah masing-masing itu terkoneksi dengan pohon tersebut. Dia megang tuh satu, ada yang megang dua, ada yang megang tiga. Tapi ranting juga ada yang rantingnya tebal, ada yang tipis. Yang tipis mudah putus. Makanya yang pegang satu ranting, pegang banyak ranting, pegang yang tebal rantingnya. Nah Nabi bilang min awthaqi wal iman, ranting atau rantai atau tali iman yang paling kuat, yang paling tebal. Tahu kan? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu orang yang saling cinta kalau di muka bumi itu orang yang mencintai banyak, orang yang mencintai banyak, tapi yang karena Allah sedikit.
yang bukan karena Allah nggak usah dianggap. Kenapa? Ujung-ujungnya jadi permusuhan, ujung-ujungnya berantem. Gak bakalan ada di kalau bahasa dulu itu namanya itu cinta apa namanya itu? Cinta apa? Itu dia tuh, begitu. Karena percintaan yang bukan karena Allah ibaratnya kayak gitu. Tapi percintaan yang profesional karena Allah antara suami dan istri, jadikan cintanya karena Allah. Biar cintanya itu langgeng, bukan cuma sementara sehari 2 hari selama bulan madu udah gitu biasa aja, udah gitu ya makin pudar. Tapi sesuatu yang karena Allah, kan ada orang bilang saling mencintai sampai kematian memisahkan, itu sama cinta monyet. Yang kayak begitu, cuma sampai mati memisahkan. Tapi yang karena Allah kematian gak bisa memisahkan cintanya mereka. Di barzakh tetap saling mencintai, di bangkit di akhirat tetap saling mencintai, di surga saling mencintai. Berujung masuk surga bergandengan tangan dalam cinta, dalam kasih sayang. Jadikan tuh kecintaan tuh kasih sayang antara suami istri, antara anak dengan orang tuanya, antara ibu dengan anaknya, antara saudara, antara sahabat. Percintaan dan hubungan mereka karena Allah. Satu hal, yang percintaannya karena Allah langgeng dan abadi. Tapi yang percintaannya bukan karena Allah sementara mutar. Yang cintanya karena harta habis, cinta habis. Yang cintanya karena kecantikan, wah dulu cantik, 20 tahun kemudian jijik lihat mukanya, maaf. Ya memang begitu manusia. Matanya tambah rabun, ya tambah keriput, tambah tua, tambah bermasalah, begitu. Dulu giginya lengkap, begitu. Tahu mulai gagal satu, sampai habis. Memang begitu saudara Allah. Dulu pendengarannya tajam, ya sekarang mesti bilang gak dengar. Begitu. Untuk sabar karena diomelin kagak nyaut, diomelin kagak dengar. Kagak dengar. Begitu. Memang untuk dunia itu seperti itu. Tapi jadikan tuh yang cintanya karena jabatannya bukan, udah habis. Bahkan itu kan kita lihat depan mata kita, yang dulu saling bela, saling dukung. Tahu-tahu jabatan udah mau habis, udah saling tuding, saling mengkambing hitamkan, saling menyalahkan, saling menjerumuskan, saling menjelek-jelekin. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Kenapa? Bukan karena Allah. Jadikan tuh cinta kita tuh hubungan kita karena Allah Ta'ala. Tahu gak salah satu contoh hubungan yang dijalin karena Allah kayak hadirnya kita di majelis ini. Kebanyakan yang hadir di sini, tahu gak siapa? Abahnya dulu hadir di sini, kakeknya dulu hadir di sini, engkongnya dulu hadir di sini. Masya Allah. Selamanya Nabi Ali bin Abdurrahman al-Habsyi. Cintanya mereka tulus, sampai itu cinta itu nggak terasa terwariskan kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Ini majelis lebih dari 130 tahun berjalan masih terus langgeng. Yang hadir awalan pertama udah ada semuanya, udah kagak ada semuanya. Ini kita tentang generasi yang berapa, tapi masih tetap ada. Kita masih hadir, masih ngumpul di tempat ini karena Allah Subhanahu Wa Taala tetap langgeng dan abadi. Nah ini hubungan yang dijalin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya coba kalau orang hubungan karena politik, karena tata, karena kedudukan, berapa lama sih mereka berhubungan? Udah habis keuntungan udah. Gak kelihatan lagi, gak nama lagi, gak ada beritanya lagi. Hanya masih hidup apa enggak, gak ada yang tahu. Jadikan tuh hubungan kita satu sama lain karena Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Orang yang saling cinta karena Allah, besok tuh hari kiamat dibangkit hari kiamat di padang mahsyar. Saat dibangkit tuh mereka dibangkit di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari permata. Ini mimbar dari kayu, ya. Ini ada mimbar yang terbuat dari permata. Gak begini berarti sofanya rumah. Masya Allah satu paket minuman makanan. Ini di hari kiamat orang kawasan kelaparan, mereka di atas mimbar yang terbuat dari permata. Wajah mereka terang benderang, lebih terang dari cahaya matahari. Bahkan mereka itu bukan nabi-nabi, bukan para syuhada. Mereka para nabi-nabi bukan juga para syuhada. Wajahnya itu terang,
bagaikan halnya para nabi dan syuhada. Walaisu bisyuhada wala anbiya. Padahal mereka bukan para syuhada, bukan juga para nabi-nabi. Bahkan para nabi-nabi iri kepada mereka. Siapa tuh? Benar itu umat Rasulullah yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita sebagai pecinta. Itu orang yang mencintai aulia, cinta kepada sholihin, cinta kepada ulama, cinta kepada ahli bait, cinta kepada sahabat, cinta kepada para wali-wali, ditempatkan di tempat-tempat yang mulia tersebut. Makanya itu dalam situasi keadaan kayak begini, baru kita tahu ternyata cinta itu mahal ya. Enggak semua orang dianugerahkan cinta tersebut. Maka orang saya mau cinta, bentar, saya mikir dulu, saya logika dulu, saya harus harus cari dulu di internet. Mahal kan? Untuk menjadi pecinta itu banyak yang harus dibuat atau langkah yang dia lakukan. Ujung-ujungnya jadi ingkar dan tidak jadi mencintai. Tetapi orang yang saling mencintai karena Allah Taala, orang yang dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba tersebut. Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan, dipanjangkan usia kita bisa mengamalkan bulan Ramadan dengan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan hada jam'an marhuban. Taqabbal min ba'di tafadhal ma'fuma wa la taj'al fiha wa la minha wa la ma'ana syai'an wa la mahruba. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. بلغنا رمضان أعنا على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام وارضنا باليسير من الطعام والمنام يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام واجعلنا متحابين فيك متعاونين على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ucapkan kepada guru kita Habib Judah bin Novel Islam meninggal, telah memberikan pencerahan hati buat kita semua, agar ilmu mudah-mudahan akan sampaikan bekas bermanfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Hadirin, kami sampaikan bahwa pengajian tinggal 4 kali lagi, ya, 4 kali lagi pengajian hari ini. Insyaallah kita akan adakan haul guru kita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Haji nanti pada tanggal 7 Februari, ya, dan 8 Februari adalah tawakufan sementara bagi Stadion Pulang. Bagi hadirin bagi jamaah yang ingin ikut hadir dalam haul guru kita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Haji dipersilakan untuk menyampaikan, memberikan di tempat-tempat yang telah disediakan, ya, ada lewat sorban, ada lewat kotak atau warna putih atau kotak manapun, ya. Silakan memberikan andilnya di tempat-tempat yang telah disediakan. Hadirin, marilah kita tutup salam kita dengan takbir dan zikir dari berdoa diperkuat agar diperkuat tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta tumbuh dan bertambah cinta kita kepada baginda Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
كل بيتنا محتاجا إلى السرج Tadi itu ya habis di situ. يا العوج وجهك الميمون حجتنا يوم تاتي الناس بالحجج ولغير الله ما تصدوا